Teman-teman tahu nggak sih apa itu gerakan nasionalisme? Nah, jadi nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan yang menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara atau bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Nah, ini itu mencakup semangat cinta tanah air, rasa bangga sebagai bangsa, dan upaya untuk memelihara kehormatan bangsa. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai gerakan nasionalisme yang ada di Turki. Nah, jadi pada gerakan nasionalisme Turki ini kita akan membahas mengenai kondisi negara sebelum muncul nasionalisme, faktor-faktor munculnya nasionalisme, tokoh-tokoh dan organisasi, bentuk perjuangan rakyat, dan juga dampak nasionalisme. Sebelum munculnya nasionalisme, Turki adalah bagian dari Kesultanan Utsmaniyah yang besar dan kuat. Kesultanan ini memiliki sistem monarki absolut, di mana sultan adalah kepala negara dan agama. Namun, pada abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah mulai melemah, baik dari segi wilayah, kekuatan militer, maupun ekonomi. Melemahnya Kesultanan Utsmaniyah menyebabkan munculnya berbagai gerakan nasionalis di berbagai kelompok etnis dan agama di dalam kekaisaran, termasuk nasionalisme Turki. Secara internal, rasa nasionalisme tumbuh dari penderitaan akibat penjajahan, kenangan kejayaan masa lalu, dan munculnya kaum terpelajar yang sadar akan identitas bangsa. Eksternal: 1. Paham modern dari Eropa. 2. Revolusi di negara lain. 3. Kemenangan Jepang atas Rusia. 4. Krisis ekonomi dunia. Pejuang fisik atau perang, depopulasi, perlindungan, hingga perlawanan budaya dan ekonomi. Nah, ada juga nih tokoh-tokoh dan juga organisasi yang terlibat dalam gerakan nasionalisme Turki. Nah, untuk tokohnya sendiri, yang pertama ada Mustafa Kemal Atatürk, Bapak Turki modern yang memimpin gerakan kemerdekaan Turki dan mendirikan Republik Turki pada tahun 1923. Nah, yang kedua ada Mehmet Emin Yurdaku. Nah, dia itu adalah penulis dan politisi nasionalis yang tulisan dan puisinya memiliki pengaruh besar dalam membentuk konsep vatan atau tanah air dalam pemikiran nasionalisme Turki. Yang ketiga ada Ziya Gökalp. Nah, dia itu adalah ideolog nasionalisme Turki yang menyusun dasar-dasar ideologi nasionalis Turki modern termasuk konsep Turkisme dan Turani. Yang keempat ada Said Nursi. Dia adalah seorang cendekiawan muslim yang berperan dalam pembaruan Islam di Turki dan memberikan kontribusi dalam pemikiran politik dan sosial. Organisasi nasionalis Turki yang paling dikenal adalah Partai Gerakan Nasionalis atau MHP dan juga Serigala Abu-Abu atau Bozkurtlar. Nah, MHP adalah partai politik yang menganut nasionalisme Turki dan skeptisisme terhadap Uni Eropa. Sedangkan Serigala Abu-Abu adalah gerakan politik sayap kanan dan sayap pemuda dari MHP. Ada dampak nasionalisme terhadap pembentukan identitas nasional dan juga kemerdekaan. Dampak utamanya yang pertama itu penguatan identitas etnis Turki, di mana nasionalis Turki menekankan pada bahasa, budaya, dan sejarah bangsa Turki sehingga menciptakan identitas nasional yang homogen. Hal yang kedua ada sekularisasi dan modernisasi, yaitu di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, nilai-nilai nasionalisme dikaitkan dengan sekularisme. Lalu yang ketiga ada penggantian sistem kekhalifan, di mana identitas religius pan-islamisme itu digantikan oleh identitas kebangsaan Turki yang menjadi dasar negara-negara modern. Lalu yang terakhir ada reformasi budaya, di mana pergantian alfabet Arab dengan alfabet Latin dan kodifikasi hukum sekuler yang menggantikan hukum syariah.
Jadi refleksi yang bisa kelompok kami berikan yaitu di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat pada masa kini, batas-batas antar negara menjadi semakin hancur serta kebanyakan anak muda itu menyalahgunakan teknologi. Nah, seharusnya nasionalisme ini tuh menjadi nilai yang semakin penting untuk dipertahankan dan diperkuat. Sehingga nasionalisme itu bukan sekedar cinta terhadap tanah air, melainkan kesadaran akan identitas, sejarah, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mewujudkan dalam tindakan nyata seperti menghargai perbedaan, menjaga kedaulatan negara, mendukung produk dalam negeri, serta aktif dalam pembangunan sosial dan juga ekonomi.